Shalom, selamat pagi, salam sehat dan selamat hari Minggu. Mari bersama kita teduhkan hati untuk bersama mendengarkan firman Tuhan sebagai penyejuk jiwa kita. Mari kita berdoa. Di hari Minggu ini Tuhan, kami mengangkat syukur kepadamu. Dimungkinkan mengawali hari kami dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Roh Kudus beri kami hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu. Di dalam keampunan dosa melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara, pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Yehezkiel pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita dalam edisi Minggu, pergi dan sampaikan. Saudara, apa yang muncul di pikiran Anda jika Anda disuruh untuk pergi menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang tegar tengkuk, pemberontak, dan keras hati? Yehezkiel dipanggil ke wilayah pembuangan untuk menyampaikan firman Allah kepada umat Israel yang sedang terhukum. Ayat 4 sampai dengan ayat 6. Sekalipun umat Israel adalah umat pilihan Allah, namun mereka masih sering memberontak dan menegarkan hati untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa melihat ayat 7, 9, dan ayat 11. Tuhan tidak mengubah hati umat Israel. Namun karena itu ia memilih meneguhkan hati Yehezkiel agar tidak takut dan gentar saat bertemu dengan Israel. Ayat 8 dan 9.
Dalam keadaan seperti itulah Yehezkiel diutus. Oleh karena itu, selain memiliki keteguhan dan semangat, Yehezkiel harus memperhatikan dan mendengarkan firman yang akan disampaikannya. Ayat 10. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana menghadapi orang-orang yang keras hati dalam kehidupan bersama? Atau seringkah kita mengalami kesulitan dan kejenuhan pelayanan menghadapi mereka? Pada bagian ini, Tuhan justru menginginkan kesetiaan kita untuk terus memberi nasihat kepada mereka yang sulit mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan kita adalah firman Tuhan, dan tugas kita adalah menyampaikan seperti yang Tuhan mau kepada mereka yang tegar hati, karena urusan selanjutnya adalah Tuhan sendiri yang akan menyatakan kehendak-Nya kepada mereka yang terus menegarkan hatinya akan kebenaran. Jika kita pergi menasihati dengan hati yang kuat dan dengan tujuan yang mulia, maka yakinlah saudara, bahwa Allah akan meneguhkan hati dan akan menyatakan semangat-Nya kepada kita ketika kita pergi menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bersama kita mengucap syukur dan kita berdoa. Bapa yang luar biasa dahsyat, terpujilah Engkau yang berkenan memperdengarkan firman-Mu kepada kami di hari yang Engkau kuduskan ini. Kami kuat, kami tegar, walaupun kami harus berada di rumah. Hari ini, hari Minggu, hari kemenangan kami dalam Kristus yang sedianya dan atau seharusnya kami nikmati dalam persekutuan bersama dengan sahabat-sahabat kami di dalam gedung gereja. Tetapi karena pandemi virus corona, kami tidak dimungkinkan untuk mengalami persekutuan sebagaimana yang kami lakukan dulu. Walaupun persekutuan itu lebih kecil lagi, kami nikmati di tengah keluarga bersama dengan seluruh anggota keluarga yang kami temani. Tapi janji firman Tuhan meneguhkan kami bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kami percaya Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Dan sekarang hadir dengan firman-Nya untuk menguatkan dan meneguhkan kami dalam setiap keadaan kami. Jaga lingkupi kami Tuhan di hari ini, dalam beribadah dan ataupun beraktivitas nanti setelah kami selesai beribadah. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang mungkin tidak sedang bersama kami sekarang di rumah. Jauh terpisah, mereka tidak bisa berkumpul dengan kami karena pemberlakuan PSBB di seluruh Indonesia. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Baik karena sakit penyakit, persoalan pergumulan kehidupan lainnya. Terlebih, ada beberapa atau banyak yang sedang dalam pergumulan karena terpapar virus corona, atau termasuk orang dalam pemantauan, atau pasien dalam pemantauan. Kami mendoakan para pemimpin kami. Bahkan kami berdoa untuk petugas keamanan negara, TNI Polri, juga para medis yang sungguh-sungguh memberi diri
bahkan jiwa raga mereka. Kami berdoa untuk para relawan dalam penanganan kasus virus corona ini. Tuhan beserta dengan kami sekalian. Sebagai warga masyarakat dan warga jemaat, ajarkan kami untuk selalu membuktikan ketaatan kami, mengikuti setiap himbauan yang tetap kami dengarkan. Dengan demikian kami berpartisipasi untuk memutuskan penyebaran virus corona itu. Peliharakan seluruh umat-Mu Tuhan di muka bumi ini. Lindungi dan lingkupi kami. Ajarkan kami untuk menyadari bahwa dalam segala keadaan Allah tidak pernah berubah dengan kasih-Nya. Dan Engkau berkenan mengampuni dosa kami, Tuhan, supaya tidak menghalangi berkat-Mu yang Engkau siapkan untuk Engkau nyatakan kepada kami. Inilah doa kami, seruan dan permohonan kami kepadamu ya Allah. Berkenan mendengar kami, mengampuni dosa kami. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita sekalian.